Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan li ulul qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita telah memasuki tanggal 18 di bulan Syawal tahun 1442 Hijriah. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan dan diberikan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dipertunjukkan kepada kita selaku hamba-hamba Allah. Pada malam ini di berbagai belahan dunia, khususnya di bangsa dan negara kita Indonesia, pada malam ini terjadi gerhana bulan total yang diistilahkan dengan blood moon, gerhana bulan total, yang pada saat memasuki gerhana totalnya kita akan menyaksikan sinar dan cahaya rembulan tersebut berwarna merah, laksana darah yang mengalir. Oleh karena itu, kita dianjurkan oleh Rasulullah, ketika kita mendapatkan gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kita dianjurkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan kita untuk bertasbih, dianjurkan kita untuk bersedekah, dianjurkan kita untuk melaksanakan salat sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fussilat, wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wal qamar. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Matahari dan rembulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kalian bersujud kepada matahari dan rembulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahun, dan bersujudlah kepada
yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan matahari dan rembulan, in kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar kalian hanya mengabdi dan menyembah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin li ulil albab, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah terhadap orang-orang yang cerdas, terhadap orang-orang yang memiliki akal pikiran. Siapa mereka yang dikatakan ulil albab? Orang-orang yang dikatakan ulil albab, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang dikatakan ulul albab, dikatakan orang-orang yang cerdas, adalah orang-orang yang berzikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan duduknya, baik dalam keadaan ia berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan ia sambil berduduk, wa 'ala junubihim, dan pada saat dia berbaring dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka berpikir dan merenung di dalam penciptaan langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mereka berpikir dan merenung atas penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia apa yang Engkau telah ciptakan. Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kejadian gerhana pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali beliau mengalami gerhana bulan atau gerhana matahari. Pada saat itu berbarengan dengan wafatnya seorang putra Rasulullah yang bernama Ibrahim, sehingga pada saat itu segenap orang-orang yang berada di kota Mekah menyatakan bahwa terjadinya gerhana ini disebabkan kematian putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar seperti ini, dan Rasulullah menyaksikan gerhana tersebut. Lalu beliau keluar menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat gerhana. Selesai dia melaksanakan sholat gerhana, sama laksana kita melaksanakan pada kesempatan malam ini. Beliau sholat, dan pada saat selesai beliau sholat, lalu beliau langsung menyampaikan khutbahnya di tengah-tengah para sahabat dan kaumnya. Dan pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah merupakan dua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. La tankhasifani limauti ahadin
wala li hayatih. Tidak ada dua gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan disebabkan kematian seseorang atau disebabkan lahirnya seseorang. Kematian seorang yang sangat mulia atau lahirnya seorang keturunan raja tidak menyebabkan terjadinya gerhana. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, fa idza ra'aitumuhuma, apabila kalian menyaksikan dua macam gerhana, baik gerhana matahari, gerhana bulan, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kabbiru, dan bertakbirlah, besarkan asma Allah, wa sallu, dan salatlah, wa tusaddiqu, dan bersedekahlah. Dalam hadis yang lainnya beliau menyampaikan, fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah, apabila kalian menyaksikan gerhana bulan atau gerhana matahari, bersegeralah kalian melaksanakan salat sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beruntunglah kita selaku umat Rasulullah ketika kita mendengar dan menyaksikan gerhana bulan ataupun gerhana matahari, dan khususnya pada malam ini kita melaksanakan salat sunnah gerhana bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembalikan peredaran bulan dan matahari dengan sempurna dan kembali kepada peredarannya sebagaimana mestinya. Betapa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan rembulan pada posisinya, maka akan terjadi bencana yang amat sangat besar. Ini merupakan salah satu tanda di antara sekian banyak tanda-tanda kiamat, agar Allah Subhanahu wa taala menegur hati hamba-hambanya. Allah taala masih berikan kesempatan bagi hamba-hambanya yang masih melakukan kezaliman, melakukan perbuatan maksiat, agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Bulan yang begitu kecil, bumi yang begitu kecil, yang apabila dibandingkan dengan luasnya bulan, bahkan beribu-ribu lipat daripada bumi, Allah Ta'ala mampu menghentikan peredarannya walaupun beberapa menit. Betapa dengan bumi yang amat sangat kecil yang kita tinggali, apabila Allah ingin menghempaskannya, maka sangat mudah sekali. Dan kalau kita merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila Allah taala menggoncangkan bumi dengan goncangan yang amat sangat dahsyat, wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga keluarlah isi perut bumi, mayat-mayat yang berada di perut bumi dikeluarkan, semua yang ada di perut bumi keluar karena goncangan yang amat dahsyat. Sehingga pada saat itulah waqala al-insanu ma laha, segenap manusia, orang-orang kafir menyatakan, malaha, gerangan apa yang terjadi? Kalau sudah demikian, barulah orang-orang yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, mereka baru menyesal, sebab kejadian hari kiamat telah terjadi. Dan kaum muslimin tentunya
telah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan terjadinya gerhana bulan ini, Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Allah taala panjangkan umur kita dalam taat. Kita dapat melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحات بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والطاعون والفتن ما لا يكسبه غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.